S2 itu adalah sebuah tahapan di mana kita belajar secara lebih lanjut, lebih mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Seperti perkuliahan pada umumnya, seperti perkuliahan S1, tapi yang membedakan itu teman-temannya dan juga suasana perkuliahan. Sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan S1, cuman aku merasa ujian di S2 itu lebih pusing ya teman-teman. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Baris Kristanto. Dan pada kesempatan kali ini aku akan berbagi sedikit cerita tentang S2 nih. Mungkin ada dari teman-teman yang masih bingung, sebenarnya S2 itu gimana sih? Apakah beda dengan S1? Lalu apa sih alasan orang mengambil S2? Dan gambaran S2 itu gimana ya? Dan juga apa yang perlu diperhatikan ketika menjalani perkuliahan S2 nih? Mungkin dari yang pertama, sebenarnya S2 itu gimana sih? S2 itu adalah sebuah tahapan di mana kita belajar secara lebih lanjut, lebih mendalam terhadap suatu bidang ilmu. Seperti aku, S1 mengambil ilmu komunikasi dan S2 yakni Magister Ilmu Komunikasi, berarti aku mengkaji lebih lanjut secara mendalam terhadap bidang ilmu tersebut. Ibarat kita itu melihat sebuah gunung es. Gunung es jika dilihat dari permukaan, itu kita akan melihat, oh gini aja ya gunung esnya ya, oh gini bidang ilmunya. Tapi ketika kita menyingkap lebih dalam, menyingkap apa yang ada di bawah permukaan air laut, kita akan menemukan bahwa, oh ternyata gunung es ini menyimpan gundukan es atau gunung es lain yang ada di bawah permukaan air laut. Begitu juga dengan ilmu. Ketika kita melihat, ternyata ilmu itu jika dikaji lebih dalam ternyata sangat luas dan sangat banyak teman-teman. Yang bahkan kita nggak kepikiran, ternyata bisa gitu ya ilmunya ya. Kirain cuman sedikit, tapi ternyata banyak sekali. Dan untuk alasan orang memilih S2 itu sebenarnya banyak teman-teman. Ada yang karena suka belajar, seperti aku memilih S2 karena aku suka belajar. Bahkan aku pernah menjalani magang untuk konversi kuliah. Ketika magang emang oke, enjoy, tapi ternyata aku lebih enjoy ketika menjalani perkuliahan di kelas. Rasanya itu beda, dan apa yang aku terima itu aku lebih suka lah untuk belajar berkuliah. Ada yang memenuhi syarat untuk keperluan karir, ada juga untuk kepuasan diri sendiri, karena motivasi orang berbeda-beda, bisa karena wah S2 nih, aku pengen nih. Ada juga yang karena mengisi waktu luang, dan berbagai macam alasan lainnya. Lalu untuk gambaran S2 itu bagaimana sih? Jadi teman-teman, untuk S2 itu seperti perkuliahan pada umumnya, seperti perkuliahan S1, tapi yang membedakan itu teman-temannya dan juga suasana perkuliahan. Kumulai dari lingkup teman-temannya. Jadi untuk teman-temannya itu kita memperoleh banyak. Ada dari yang berbagai latar belakang pendidikan, ada juga yang dari berbeda umur. Bahkan di jurusanku itu yang mengambil S2 ilmu komunikasi, itu S1-nya tidak harus ilmu komunikasi juga. Ada yang statistik, ada yang matematika, ada yang ilmu politik, ada juga yang ilmu perpustakaan. Jadi kita memperoleh teman-teman dari berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Lalu saat suasana perkuliahan, oh ya, sebelum suasana perkuliahan, umur teman-temanku itu beragam ya. Ada yang sepantaran, bahkan lebih tua. Dan aku termasuk yang junior di kelas. Itu. Lalu akan melanjutkan ke pembahasan suasana perkuliahan ya. Jadi, bila dibandingkan dengan S1, rasanya itu S2 lebih banyak diskusinya dengan teman-teman. Kita membahas suatu isu, suatu permasalahan. Karena teman-temanku itu lebih senior, baik itu pengalaman maupun pengetahuannya, aku melihat bahwa teman-temanku itu bisa mengkombinasikan berbagai bidang ilmu untuk dibahas pada satu topik. Dan itu menurutku keren ya teman-teman.
karena ternyata banyak perspektif yang dapat digunakan untuk melihat satu fenomena gitu. Dan pembahasan seperti itu baru aku temukan di S2 ini, dan itu menyenangkan sih. Lalu untuk ujian, sebenarnya nggak terlalu berbeda dengan S1, cuman aku merasa ujian di S2 itu lebih pusing ya teman-teman. Mungkin karena bobot permasalahannya, bobot pembahasannya, pengkajian, bobot analisisnya yang berbeda. Jadi selama S1 tuh aku nggak pernah ujian tuh sakit kepala tuh nggak pernah teman-teman. Kecuali S2 ini aku baru ngerasain, apalagi waktu TS pertama kali, baru pertama kali aku ngerasain sakit kepala ketika ujian. Karena sepusing itu, mungkin aku susah ngerjainnya gimana. Ya itu sih teman-teman. Suasana banyak diskusi, terus ujian yang lebih susah, itu yang aku rasain dari S2. Mungkin sama suasana perkuliahan di kelas itu, karena kita banyak yang udah bekerja, jadi kebanyakan mata kuliah atau secara umum tuh dimulai perkuliahan jam 4 sore atau setelah maghrib. Jadi nggak ada kuliah pagi teman-teman. Karena kita juga menyesuaikan lah. Teman-teman S2 itu kebanyakan udah bekerja, jadi waktunya mungkin bisanya sore atau malam gitu teman-teman. Dan apa yang perlu diperhatikan, hal yang perlu diperhatikan itu adalah ketika kita mengambil kuliah S2, kita itu harus memantapkan motivasi. Kenapa kita perlu mengambil S2? Karena tidak jarang juga orang mengambil S2 itu karena bingung mau ngapain ya setelah lulus S1 ya. Kita harus mantapkan hati, pikiran, jangan sampai kita terombang-ambing, nggak tahu arah. Lalu kita itu harus mempersiapkan dari segi finansial, karena kita kan lanjut kuliah lagi ya, kita perlu mempertimbangkan biaya pendidikannya, terus biaya kehidupan sehari-hari bagaimana, dan juga dana-dana yang mungkin darurat perlu dipersiapkan. Barangkali ada penelitian, kita membutuhkan uang tambahan. Jangan sampai kita itu tidak memperhitungkan dari segi finansial gitu. Lalu kalau bisa teman-teman itu sambil bekerja ya teman-teman. Jadi karena kuliahnya kan tadi sore atau malam ya. Jadi ada waktu luang tuh dari pagi sampai sore. Mungkin dari pagi, mungkin dari jam 6 sampai jam 4 sore, kita bisa memanfaatkan waktu untuk bekerja, memperoleh penghasilan tambahan untuk mengokohkan sisi finansialnya. Banyak hal yang bisa dikerjakan, atau untuk teman-teman mungkin yang udah ada penghasilan, mungkin bisa manfaatkan waktu yang panjang itu ya dari pagi itu. Lalu teman-teman jangan lupa bahwa kita itu harus mempersiapkan penelitian teman-teman. Penelitian itu harus kita pikirkan di awal agar kita itu tidak terlambat dalam mengerjakan tugas akhir atau tesisnya. Oke, mungkin itu sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita akan bahas apa lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Bye-bye.